Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Muhammad Makarim, NPM 06 2019 1.07.03. Di sini saya akan melanjutkan praktikum modul 2 untuk praktikum basis data. Kali ini kita sudah masuk ke Visual Studio Code, di mana lanjutan dari membuat database kemarin yang telah terbentuk. Jadi di sini kita akan membuka file SI praktikum menggunakan Visual Studio Code yang sebelumnya setelah kita install. Lalu setelah itu langkah pertama adalah kita mengubah semua file yang di sini yang awalnya adalah HTML indeksinya menjadi dirubah ke PHP. Lalu setelah itu kita membuat file koneksi di PHP. File koneksi ini sendiri digunakan untuk membuat koneksi ke database alias menjadi penghubung antara database dengan Visual Studio Code. Nah, di sini saya telah membuat function koneksi yang di sini saya telah membuat variabel dbHost yang terdapat localhost, lalu dbuser menggunakan root, lalu db passwordnya saya kosongi, jadi tidak dapat password dalamnya. Dan database yang digunakan adalah db_pendaftaran praktikum sesuai dengan database yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sini juga ada exception handling. Yang pertama adalah try return SQL yang ada di sini, MySQL, yaitu variabel yang telah kita buat sebelumnya dengan isian seperti ini, yaitu dbHost, dbuser, password, dan dbdatabase. Lalu jika error akan menampilkan terjadi kesalahan koneksi database. Oke, itu untuk koneksi.php. Lalu setelah itu kita membuat membuat folder model yang di dalamnya terdapat beberapa file. Yang pertama aslab model, lalu out model, daftar prak model, modul model, praktikan model, dan praktikum model. Yang pertama saya akan menjelaskan out model. Di sini out model ini digunakan untuk authentication untuk aslab dan praktikum. Yang pertama, di sini saya membuat function index untuk mengatur tampilan halaman awal. Oh ya, untuk require once ini digunakan untuk mengeksekusi sebuah file yang sesuai dengan alamatnya dan hanya dieksekusi sekali saja sesuai dengan nama perintahnya require once. Once artinya sekali, jadi hanya dieksekusi satu kali saja. Lalu di sini ada function login aslab untuk mengatur halaman login untuk aslab, lalu juga ada login praktikan, daftar praktikan yang digunakan untuk mengatur halamannya masing-masing. Lalu di sini ada proses out aslab yang terdapat parameter variabel npm dan variabel password. Nah, di sini kita menggunakan perintah SQL yang kita coba terlebih dahulu di CMD dengan perintah seperti ini, select from aslab where npm sama dengan variabel npm and password sama dengan variabel password. Jadi di sini maksudnya adalah dia akan menampilkan data dari tabel aslab yang dimana npm-nya sesuai dengan npm yang diinputkan dan passwordnya sesuai dengan password yang diinputkan oleh si user. Lalu di sini ada variabel query yang digunakan untuk menghubungkan koneksi yang kita buat sebelumnya di sini, file koneksi dengan query SQL yang ada di sini. Lalu akan masuk dikembalikan ke query fetch assoc. Kemudian ada function out aslab hampir sama seperti beda ya, ini masih aslab ya. Berfungsi untuk authentication aslab. Jadi ini ada post untuk npm-nya, lalu passwordnya juga digunakan variabel post dengan role-nya password, dan datanya akan dikembalikan ke proses out aslab dengan variabel npm dan variabel password. Ini akan masuk ke variabel data. Nah, kemudian di sini ada pengecekan jika session role sama dengan aslab dan session aslab sama dengan data, maka dia menyatakan di header-nya sebagai berhasil login, dan jika tidak akan menampilkan
password atau NPM salah di headernya. Lalu di sini ada proses out praktikan function untuk cek dari database berdasarkan NPM dan password. Lalu setelah itu ada proses out praktikan untuk dan juga ada out praktikan. Ini hampir sama seperti ASLab, bedanya hanya di bagian role ini saja, yaitu untuk praktikan dan yang sebelumnya untuk ASLab. Begitu pula dengan pengajakannya. Lalu di sini ada public function logout, session destroy ini untuk menghilangkan data-data yang telah kita input sebelumnya dengan menyatakan di headernya ketika logout berhasil maka menampilkan hasil logout. Oke, selanjutnya kita langsung ke ASLab model. Untuk urutannya, oke sebentar ya. Setelah out model itu adalah ASLab model, benar. Jadi ASLab model di sini terdapat beberapa function, ada get, ada index, get modul, get praktikan dan lain-lain. Yang pertama ini ada public function get dengan parameter ID ASLab. Jika di komennya di sini jelaskan function get berfungsi untuk mengambil data praktikan dari database. Ini ada query-nya yang telah kita coba di CMD. Yang perintah seperti ini, select praktikan.id sid praktikan. Jadi dia mengambil ID dari tabel yang utama, lalu kemudian dia mengambil namanya juga, file nama, kemudian dia mengambil file npm dari filenya npm dari file yang praktikan, lalu dia mengambil file nomor HP untuk dari tabel praktikan dan nomor dan lain-lain. Kemudian query tersebut dihubungkan dengan koneksi dan dimasukkan ke variabel query. Nah, kemudian di sini ada perulangan di mana jika data sama dengan query lalu di Datasoft, maka variabel hasil sama dengan variabel data. Lalu di sini dikembalikan variabel hasilnya. Lalu di sini ada index untuk mengatur tampilan awal seperti ini, ID ASLab sama dengan $session dengan role ASLab dan ID. Lalu ada ID ASLab, data-data dari ID ASLab dimasukkan ke variabel data, lalu data diekstrak dan di require once. Kemudian di sini ada get mode, public function get module yang digunakan untuk mengambil seluruh data modul dengan query yang seperti ini. Lalu ada membuat variabel query untuk menghubungkan dengan koneksi, dan sama seperti yang di atas tadi ada perulangan dengan syarat yang sama. Kemudian ini ada public function get nilai praktikan yang berisi ID praktikan. Lalu function get nilai praktikan berfungsi untuk mengambil seluruh data nilai dari database. Di sini juga ada query-nya. Lalu dihubungkan pula dengan koneksi dan terdapat perulangan yang sama dengan yang syaratnya sama dengan function sebelumnya. Lalu di sini ada public function nilai, terdapat variabel ID praktikan yang di dalamnya digunakan untuk mengget ID. Lalu ada variabel modul yang berisi dari mengambil nilai di get modul. Lalu ada nilai untuk mengambil data dari get nilai praktikan dengan parameter ID praktikan. Lalu modul dan nilai diekstrak dan di require once. Di sini sesuai dengan komennya, function nilai digunakan untuk mengatur tampilan halaman dari nilai praktikum. Oke, setelah select modul kita langsung ke praktikan model.php. Oke, ini praktikan modul PHP. Di sini terdapat function get yang berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikan dengan query seperti ini, select bintang from praktikan where ID sama dengan variabel ID. Di sini dia akan mengambil data dari tabel praktikan yang dimana ID-nya sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Lalu
variabel query di sini akan digunakan untuk menghubungkan koneksi dan akan dimasukkan ke variabel query dan kemudian di return dengan perintah fetch assoc. Lalu function index berfungsi untuk mengatur tampilan awal halaman praktikan seperti ini, seperti sebelumnya ya. Dia akan menampung session dengan role praktikan dan ID, lalu dimasukkan ke variabel data dan diekstrak dengan di require once. Lalu ini ada grade praktikum, terdapat query pula, select bintang from praktikum where status sama dengan 1. Jadi dia akan menampilkan data praktikum yang aktif. Kemudian query-nya yang tadi dimasukkan ke variabel query dan dihubungkan dengan koneksi. Dan variabel hasil yang nantinya akan dimasukkan ke array di dalam sini. Lalu ada perulangan yang syaratnya adalah variabel data sama dengan variabel query dengan perintah fetch assoc. Lalu variabel hasil sama dengan variabel data dan akan di return ke variabel hasil. Kemudian di sini ada function daftar praktikum berfungsi untuk mengatur tampilan awal daftar praktikum. Jadi nanti variabel data akan terdapat variabel data yang akan di-dash ke get praktikum. Jadi dia akan mengambil data yang ada di get praktikum, kemudian data akan diekstrak dan di require once sesuai dengan alamat filenya, yaitu di daftar praktikum.php yang terdapat di folder view. Kemudian ada public function dan pendaftaran praktikum yang digunakan untuk mengambil data pendaftaran praktikum praktikan. Oke, di sini terdapat query-nya seperti ini, kemudian dihubungkan dengan koneksi dan ditampung oleh variabel query dan terdapat variabel hasil yang berisi array yang kosong, kemudian terdapat ulangan yang sama dengan function-function sebelumnya, ya syaratnya. Lalu setelah itu ada public function praktikum yang digunakan untuk mengatur tampilan awal halaman praktikum seperti ini ya, seperti pada sebelumnya. Lalu ada get modul. Get modul di sini untuk mengambil data praktikum yang aktif. Yang pertama ada kita membuat SQL-nya, yaitu select modul.id SID. Dia akan mengambil ID dari modulnya, kemudian mengambil nama modulnya. Lalu ada perintah join praktikum on praktikum dan ID sama dengan modul.praktikum underscore ID. Kemudian query ini tadi dimasukkan ke fungsi file koneksi, kemudian terdapat variabel hasil yang di dalamnya terdapat array kosong dan ada perulangan sesuai dengan syaratnya yang terdapat pada fungsi-fungsi sebelumnya. Oke, di sini ada ada fungsi get nilai praktikan dengan parameter ID praktikan dan ID praktikum digunakan untuk mengambil data nilai praktikum di tiap praktikum. Jadi di sini dia akan mengambil data nilai praktikum di tiap-tiap praktikumnya sesuai dengan modulnya, sesuai dengan nomor praktikannya dan nomor praktikumnya juga. Dan seperti biasa disambungkan ke query dan dengan variabel hasil yang terdapat array kosong, lalu ada ulangan seperti biasanya. Kemudian ini function terakhir di file ini, yaitu nilai praktikan. Variabel praktikan sama dengan perintah session dengan role praktikan dan ID. Kemudian ada praktikum dengan perintah get ID praktikum. Kemudian dalam variabel modul akan mengambil nilai di get modul dan variabel nilai akan mengambil di get nilai praktikan sesuai dengan ID praktika dan ID praktikumnya. Kemudian variabel modul dan variabel nilai akan diekstrak dan akan di require once sesuai dengan alamat file yaitu folder view praktikan nilai praktikan.php. Oke, setelah praktikan.modul.php kita akan beranjak ke file praktikum model.php. Oke, praktikum model ini cukup sedikit ya. Hanya ada 2 function. Yang pertama adalah get. Di sini dia akan menampilkan atau mengambil seluruh data pada database, yaitu tabel praktikum. Dia akan mengambil semuanya dengan perintah seperti ini, select bintang from praktikum
dia akan menampilkan semuanya tanpa syarat tertentu. Lalu seperti biasa dia sambungkan ke query dengan ada array kosong yang ditampung ke variabel hasil. Lalu ada perulangan seperti ini pada file sebelumnya. Lalu ada function index yang digunakan untuk mengatur tampilan awal seperti biasa. Ada data, lalu this, lalu mengambil di fungsi get, lalu data diekstrak dan di require one sesuai dengan alamat filenya, yaitu di praktikum index.php. Lalu setelah praktikum model, kita akan beranjak ke modul model.php. Oke, ini ada modul model. Di sini dia function get dan function index hampir sama seperti praktikum model. Bedanya di sini query-nya lebih panjang ya. Yang pertama ada SQL-nya select modul.id is id praktikum nama as praktikum. Jadi di sini dia akan mengambil ID dari modulnya, nama dari praktikum, lalu status praktikumnya, dan dia akan menampilkan praktikum yang aktif saja sesuai dengan modul dan nomor ID praktikumnya. Lalu setelah itu dia akan dihubungkan dengan koneksi dan ditampung ke variabel query dan ada variabel hasil seperti biasanya. Lalu ada perulangan seperti ini, seperti function sebelumnya. Lalu tidak lupa ada function index yang digunakan untuk mengatur tampilan awal dari halaman model. Yang seperti biasa, variabel data akan di-this ke fungsi get, lalu data akan diekstrak dan di require once ke modul /index.php. Oke, setelah itu ke daftar prak model. Nah, di daftar prak model ini ada dua fungsi juga. Yang pertama adalah fungsi get dan fungsi index. Fungsi get digunakan untuk mengambil seluruh data praktikan yang telah mendaftar. Jadi di sini dia akan mengambil ID-nya, nama ID praktikannya, nama praktikannya, status daftarnya, lalu nama praktikumnya apa, dan lain-lain. Yang mana praktikumnya harus aktif ya. Lalu akan dihubungkan ke koneksi, lalu ditampung ke variabel query, lalu ada array kosong yang akan ditampung ke variabel hasil, dan ada perulangan yang seperti sebelumnya. Lalu ada function index yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman awal daftar. Di sini variabel data akan mengambil fungsi dari get, lalu data akan diekstrak dan akan di require once sesuai dengan alamat file daftar prak/index.php yang berada di folder view. Lalu setelah daftar prak model, kita langsung beranjak ke index.php. Oke, sebelumnya tadi agak kelewatan ya. Jadi setelah membuat file-file model itu tadi, kita merequire once terlebih dahulu, yaitu memanggil model-modelnya sesuai dengan alamat-alamatnya yang akan dieksekusi tiap-tiap filenya satu kali, yaitu aslet model, out model, daftar prak model, modul model, praktika model, dan praktikum model. Oke, di sini ada pengecekan if iset target get page dan that iset get aksi, maka dia akan masuk ke dalam sini. Dari komennya dijelaskan routing dari URL ke objek kelas PHP. Lalu ini berisi nama page-nya, aksi dari setiap page-nya. Lalu di sini ada if page sama dengan out, maka dia akan memanggil fungsi atau file out model. Di sini jelaskan jika if variable akses sama dengan view, variable out memanggil file index sesuai dengan yang ada di out model. Jadi dia akan memanggil file index yang ada di out model. Lalu yang lain-lainnya ini seperti ini. Dia juga memanggil kelas login aslab. Bukan kelas ya, apa ya? Lebih ke metode mungkin. Memanggil metode login aslab, login praktikan, out aslab, out praktikan, logout, dan daftar praktikan. Yang ada di kelas out model. Jika tidak terdapat yang lain-lainnya, maka akan menampilkan metode not found. As if, lalu ada aslab. Di sini page sama dengan aslab. Require once,
view menu aslab.php. If session role sama dengan aslab sama dengan new aslab model. Jadi di sini di page-nya aslab dia memanggil kelas aslab model. Variable aksi sama dengan view, maka variable aslab akan memanggil metode index yang ada di kelas aslab model. Lalu jika aksinya sama dengan nilai, variable aslab akan memanggil kelas metode nilai yang ada di kelas aslab model. Dan di sini terdapat else header location index.php. Jika if-nya ini salah atau tidak terdapat atau tidak sama dengan aslab, maka header akan menampilkan seperti ini. Login aslab. Lalu setelah itu jika page sama dengan praktikum, maka dia akan require once menu aslab.php. Lalu jika role-nya sama dengan aslab, maka dia akan memanggil kelas praktikum model. Jadi di sini kelas praktikum digunakan di aksi sama dengan view. Jika sama dengan view, maka variable praktikum akan memanggil indeks yang ada di kelas praktikum model. Dan sama seperti aslab ya, batch aslab, jika if-nya ini tidak sama dengan aslab, maka header akan menampilkan seperti ini. Kemudian sama dengan modul akan require once alamat yang aslab. Kemudian role-nya jika sama dengan aslab, maka variabel modul yang akan dibentuk ini bisa disamakan dengan new modul model, yang artinya akan memanggil kelas modul model. Lalu ada kelas jika aksi sama dengan view, variabel modul akan memanggil file index seperti ini. Kemudian jika file if-nya tidak sama dengan aslab, maka header akan menampilkan seperti ini. Kemudian ada praktikan yang akan di require once, sama seperti sebelumnya, memanggil kelas praktikan model. Lalu jika sama dengan view, praktikan akan memanggil kelas index, metode index yang ada di kelas praktikan model. Dan jika if-nya tidak sama dengan praktikan atau row yang tidak sama dengan praktikan, maka header akan menampilkan seperti ini. Lalu kita ke daftar prak, akan require once menu aslab. Kemudian jika role-nya aslab, dia akan memanggil daftar prak model. Kemudian di aksi sama dengan view, variabel daftar prak akan memanggil kelas index yang ada di akan memanggil metode index yang ada di kelas daftar prak model. Dan jika if-nya tidak sama dengan aslab, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian di if yang paling awal tadi, jika tidak sesuai dengan syaratnya, maka akan menampilkan page not found. Dan di if yang lebih luar lagi, jika tidak sesuai dengan if-nya atau syaratnya, maka dia akan menampilkan seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Kita langsung saja ke programnya. Oke, sorry tadi agak sedikit lemot ya. Langsung kita coba ke button login aslab. Kita masukkan npm sesuai dengan file yang ada di database-nya yang telah kita buat kemarin. Lalu kita login ke page data praktikan. Oke, terdapat seperti ini. Session login aslab.
Lalu manajemen praktikum kita akan coba mengganti dari data praktikum, berhasil, kemudian ada data modul seperti ini dan berhasil, dan ada pendaftaran praktikum dan juga berhasil. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.